Sejauh ini di bagian kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada di Yogyakarta dan kita berada di bawah kaki Gunung Merapi dan kita mau berziarah ke makam seorang waliullah yaitu Syekh Jumadil Kubro, dan makamnya beliau ada di bawah kaki Gunung Merapi. Untuk mencapai makam ini kita harus melewati beberapa anak tangga yang cukup ekstrim, dan tangga-tangganya juga kalau habis hujan itu sangat licin sekali. Dan di sini juga banyak peziarah-peziarah yang datang dari luar daerah, yaitu seperti dari luar kota seperti Solo, Klaten, dan selainnya. Oke, untuk tidak berlama-lama kita akan coba naik untuk berziarah dan berdoa di makam Syekh Jumadil Kubro. Kawasan makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di atas gunung, kita akan naik untuk berziarah ke makam Syekh Jumadil Kubro. Iya. Tidak. Ini monggo. Masih jauh ya? Ya, kira-kira sekitar 3 kilo. Gini jalannya menuju ke makam Syekh Jumadil Kubro, penuh dengan tantangan, rintangan, jalan yang berliku-liku,
situ ya. Oh di sana yang enak tuh. Ya. Iya. Yang mau gitu. namanya satu. Belum. 10. Masih jauh Pak ke atas. Kamu belum naik. Lokasi naik ya itu. Berapa kilo Pak naik ke atas? 1 kilo. 1 kilo. 1 lebih. Ini jambur ini apa? Ya? Ini alamat. Oh alamat ya. Alamat. Sekarang Songong. Pakai nomor HP atau nggak usah? Enggaknya. Enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. 2. Ya. Yang baik. Tak seikhlasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul di Bukit Turgo, tempat yang diberkahi dengan kehadiran makam Syekh Jumadil Kubro, salah satu tokoh berpengaruh dalam sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dengan penuh hormat dan rasa syukur, kita melakukan ziarah ke makam ini untuk mengenang jasa-jasa dan perjuangan Syekh Jumadil Kubro. Di sini kita disambut ya dengan hutan. Di sini kita dikelilingin hutan belantara, pohon-pohon bambu, dan beberapa makhluk makhluk gaib ya. Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai salah satu ulama yang berperan penting dalam proses islamisasi di Pulau Jawa. Melalui ziarah ini, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang sejarah dan keagamaan, serta mengambil inspirasi dari kehidupan dan perjuangan Syekh Jumadil Kubro. Oke, sekarang kita sudah ada di pertengahan. Sekarang kita mau lanjut lagi untuk naik. Di puncak Bukit Turgo, tepatnya di Sleman, tiap hari didatangi oleh banyak orang. Mereka berziarah di petilasan Syekh Jumadil Kubro yang ada di puncak bukit. Kisah hidup Syekh Jumadil Kubro tidak banyak diketahui, namun banyak orang meyakini bahwa tokoh tersebut adalah sosok nenek moyang dari para wali yang mengawali syiar di tanah Jawa. Ini ada beberapa makhluk ya yang menyambut juga. Dan makhluknya ada di ujung itu, ujung tangga sana. Syekh Jumadil Kubro berada di Bukit Turgo, tepatnya di Dusun Turgo, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem. Jarak untuk mencapai titik awal pendakian dari kota Yogyakarta memakan waktu sekitar 28 km
atau sekitar 1 jam bila menggunakan kendaraan bermotor. Pengendara kendaraan harus parkir di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, mereka harus berjalan kaki melalui anak tangga. Perjalanan untuk bisa tiba di petilasan itu juga membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Para peziarah cukup antusias meski perjalanan menaiki tangga itu cukup sangat melelahkan. Kebanyakan dari mereka terlihat mengenakan peci dan sarung. Satu Mas. Ya. Masih separuh. Separuh ya. Jadi kita bertemu rombongan peziarah yang baru turun, dan di atas masih ada lagi yang berziarah, dan ini masih separuh jalan. Kita akan jalan lagi dan istirahat di ujung sana. Kita jalan. Ketika hendak sampai ke puncak, terdapat salah satu fasilitas untuk berteduh. Tempat tersebut cukup panjang, sekitar 8 meter. Masih jauh, berangkat. Masih jauh banget ya? Jauh sekali ya? Masih jauh sekali. Belum nyampe area 1 toh? Belum. Area 1 area 2 baru sampai. Oh, 2 area ya, Bu? Iya. Di puncak berarti. Puncak Nirmalaya jauh sekali, ya Allah. Pak, Mas, jauh ya. masih jauh. Pak. Bukan apapun. Iya. Baru, Pak. Baru. Jauh ya? Iya, jauh sekali. Saya Ramayan. Ya? Saya ibu deh. Dari Solo. Solo. Jauh ya, Pak? Nah, masih jauh. Di atas ya? Baru separuh. Baru separuh ya? Iya. Iya, Pak. Sedikit lagi lah. 10 kilo kali. Masih aja semangat. Bukan lagi Mas. Kanan kiri kanan kiri. Rumahnya mana, Mas? Solo, Pak. Solo. Alah tinggal situ loh Mas. Jauh ya? Panjang perjalanan. Wah, sabar. 1 jam. 1 jam. Ya, ada untuk 10 menit wih, kurang 50 menit. Sejam lagi. Enggak. Ya, Bu. Berarti Beberapa wisatawan religi datang dari berbagai daerah untuk mengunjungi tempat tersebut. Wisatawan religi itu datang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, hingga berbagai macam kota lainnya. Dulunya jalan untuk menuju puncak Bukit Turgo hanya jalan setapak saja, dan baru sekitar 3 tahun lalu dibuat anak tangga terbuat dari semen menggunakan dana keistimewaan. Dulu jalannya biasa saja,
Hanya tanah, jadi kalau hujan di tengahnya sangat basah dan becek dan juga sangat tidak rata untuk dijalani. Ini dibangun dari dais. Alhamdulillah kita sudah mau sampai puncak, dan kita di sini banyak makhluk-makhluk yang menyambut kami, tapi semua insya Allah baik-baik saja. Kita akan mendaki lagi. Perjalanan ini kami selalu mendapatkan rintangan dan cobaan yang cukup mantap sekali, nikmat sekali. Syekh Jumadil Kubro dipercaya sebagai salah satu ulama yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Mojok melakukan ziarah ke kaki Gunung Merapi, tepatnya di puncak Bukit Turgo yang dipercaya sebagai tempat peristirahatannya yang terakhir. Sanggup? Wih, kegesek. Kita pakai tisu basah. Lekasana sekalor. Pesan itu sudah sangat sering saya terima dari orang-orang dengan berbagai latar belakang. Pesan ini berkaitan dengan perjalanan saya menelusuri makam-makam kuno di Jogja di waktu belakangan ini. Mulailah dari utara, begitu artinya. Alhamdulillah, kita sedikit lagi mau nyampe ke makamnya Syekh Waliullah yang di Jumadil Kubro. Dan penjaganya banyak sekali ya. Penjaga dari makhluk-makhluk gaib itu banyak sekali, penjaga-penjaga yang ditugaskan untuk menjaga makam ini dari bangsa makhluk gaib. Oke, kita akan coba naik ke atas. Nah, dikit lagi kita sudah mau nyampe makamnya beliau. Dalam semesta Jogja, utara berarti Merapi, salah satu unsur penting di garis imajiner kota Jogja. Sementara dalam semesta penggemar ziarah, utamanya makam kuno dan makam ulama, utara merujuk ke salah satu bukit di selatan Merapi. Sebuah bukit yang konon melindungi daerah Turi dan sekitarnya dari aliran lahar Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Turgo, demikian nama bukit dengan elevasi sekitar 1000 mdpl ini. Area bukit berisi vegetasi hutan yang pengelolaannya berada di tangan PT Perhutani. Belum nyampe-nyampe. Katanya 2 menit. Sudah 2 jam perjalanan. Ya Allah. Guys, kita sudah 2 jam perjalanan naik tangga nih. Dari puncak gunung. Tapi belum nyampe-nyampe. Lanjut. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi tuh. Astagfirullahaladzim. Nggak mau saya yang. Hah? Ntar dia loncat ke badan. Oke, kita baru di rest area.
Dan di sini kita sudah mendengarkan orang-orang yang melantunkan sholawat Nabi sangat luar biasa. Jadi di sini kita mendengarkan orang-orang yang melantunkan sholawat Nabi yang begitu indah di gunung, dan energi-energi itu sangat mendorong kita buat spiritual yang di dalam diri buat lebih meningkat lagi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di puncak bukit terdapat sebuah makam, sebagian lainnya menyebutnya dengan petilasan. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di bawah makamnya Waliullah Syekh Jumadil Kubro, dan di atas masih ada peziarah yang masih lagi membaca sholawat dan tahlil, dan kita akan tunggu mereka selesai kelar membaca doa, baru kita akan naik ke atas. Dan di sini di sangat makam Syekh Jumadil Kubro itu sangat tinggi sekali ya, itu di puncak gunung. Ini bisa kelihatan nanti di videoin. Kita lihat di sini banyak sekali embun-embun, dan kita sekarang berada di puncak gunung. Oke, kita tunggu para peziarah kelar, baru kita akan naik ke atas. Ayo semangat dari. Iya, Nek, mercon semangat aku. Semangat. Ini ayam. Iya. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di makam Syekh Waliullah Syekh Jumadil Kubro, dan makamnya ada di samping kiri saya. Dan kita akan melakukan sholawat dan tahlil di sini. Semoga selalu mendapatkan ridho kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan keberkahan semua wali-wali Allah. Oke, kita akan berdoa di makam ini. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiba di puncak, peziarah akan menemukan petilasan berbentuk seperti nisan yang dihiasi dengan keramik cantik. Bendera merah putih terpasang di samping petilasan tersebut. Cerita mengenai petilasan itu masih simpang siur. Banyak yang mengatakan tempat itu sebagai petilasan Syekh Jumadil Kubro, namun tidak jarang yang meyakini bahwa tempat itu merupakan makam tokoh tersebut. Kita juga tidak tahu pasti, karena di mana-mana ada makam Syekh Jumadil Kubro. Kalau dugaan saya, makam atau petilasan meski ada yang bilang makam juga. Kalau makam, mesti ada jasadnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuhi biha ruhi wa tuwafiru biha futuhi wa tarfa'u biha hajati wa tunawiru biha qalbi wa lalihi wa sabbi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin
salatan wa tunawiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan wa anzilhul maq'adal muqarrabbi minka yaumal qiyamah wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa liridho illahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sallimna warhamna bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna warhamna bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna warhamna bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah, kita sekarang sudah selesai berdoa dan mengirimkan suratul Fatihah. Untuk itu di sini kita di puncak gunung ini auranya sangat kencang sekali ya. Dan banyak sekali di sekitaran saya ini makhluk-makhluk yang melihatin kita untuk berdoa di sini. Dan di sini juga setiap gerbang ini ada 2 gerbang. Satu di sini sama satu di situ. Setiap satu gerbang itu ada 2 penjaga. Dan penjaga-penjaga ini adalah ditugaskan untuk menjaga tempat ini dari orang-orang yang ingin berniat buruk datang ke sini. Oke, untuk ciri-ciri penjaga yang ada di sini yaitu mereka seperti memakai baju-baju zaman dulu, tapi kayak baju gamis tapi losan itu banyak mereka di sini. Setiap gerbang di sini ada yang menjaga 2 baju mereka itu baju gamis dan pakai sorban yang ditugaskan oleh beliau untuk menjaga tempat ini. Dan ada juga beberapa makhluk yang agak-agak jauh dari sini seperti ada di sana itu ada seperti ya makhluk-makhluk yang negatif ya. Untuk pusaka yang mereka pegang ini adalah pusaka seperti kris ya. Mereka ada di samping kiri. Ada kris mereka ada di samping kiri ya, pusaka yang mereka bawa ini. Dan mereka tadi menyambut saya dengan kata salam. Saya juga jawab salamnya, cuman jawabannya lewat kolbu. Dalam batin, semoga saja kita selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan akhirat, dan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keberkahan seluruh wali-wali Allah. Oke, tadi di sini juga ketika saya membaca sholawat dan membaca kalimat-kalimat zikir, dan juga banyak dari sini yang mengikuti saya membaca sholawat dan kalimat-kalimat zikir. Oke, sekarang kita lihat suasana di sini dulu. Dan ini sangat sejuk sekali ya. Dan tadi tiba-tiba panas. Sekarang timbul lagi sejuk lagi. Tapi pasti cuma petilasan. Seorang pria yang mendaki bersama saya berpendapat, coba dulu siapa yang memakamkannya, wong lokasinya di puncak gunung begini. Demikian alasan pria tadi. Logikanya memang masuk akal. Orang modern kebanyakan juga berpikir serupa demikian.
Namun kisah-kisah tokoh silam tidak semuanya masuk akal jika dilogikakan. Nama Syekh Jumadil Kubro bisa ditemukan di silsilah Syekh Maulana Maghribi sebagai kakek dari Mubalik dengan makam di Mancingan Parangtritis ini. Silsilah tersebut disusun pihak Keraton Yogyakarta. Alhamdulillah kita sekarang sudah selesai berziarah, dan untuk berziarah di makam waliullah Syekh Jumadil Kubro ini butuh perjuangan yang sangat ekstrim ya, karena tangganya itu ada 1743 anak tangga. Dan alhamdulillah kita sudah selesai, dan untuk itu terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mengikuti perjalanan kami untuk berziarah ke makam wali-wali Allah. Terus ikutin kami, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.